Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, khusus jamaah yang hadir pada kesempatan taklim malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita tersanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 148. Di halaman 148 baris keempat dari atas ada kalimat wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih hidup dengan niat bertaklim, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur serta sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan jadah hajat kita, terutama untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bibarakati ma'al ibadat kita wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh, ayyatamal hurru bil abdi, bermakmum orang yang merdeka
kepada hamba sahaya boleh. Imam ini tidak memandang kasta, jabatan dan kedudukan dalam berjamaah. Siapapun boleh menjadi imam. Anak kecil ke, hamba sahaya ke, silakan menjadi imam. Apalagi tadi imamnya Imam Hanafi. Boleh banget, boleh. Ya, kebetulan aja, jangan baper. Lihat di layar Bapak Ibu. Li'anna Aisyata, sesungguhnya Siti Aisyah. Ibu kenal nama Bapak, kenal nama ini Aisyah? Kenal? Siapanya Rasulullah? Siapanya Rasulullah? Astagfirullah. Masih ada yang jauh anaknya. Siti Aisyah, istri setia, istri Rasulullah, wanita yang mulia, ya wanita yang memproduk puluhan ribu hadis. Setiap Bukhari mengeluarkan hadis, setiap Muslim mengeluarkan hadis, pasti sumbernya an anu, ujung-ujungnya an Aisyah. Wanita mulia penghafal hadis Rasulullah. Apa yang terjadi? Karena ya ummuha amduha, Siti Aisyah seringkali memanggil hamba sahayanya setelah ditinggal Rasul wafat. Siapa namanya? Zakwan. Hei Zakwan, ke rumah nanti malam. Ada apa Umi? Imamin aku sholat. Zakwan suruh ngimami sholat untuk Siti Aisyah. Padahal Zakwan seorang hamba saya, budak yang bisa diperjualbelikan, gak sempurna kemanusiaannya, suruh ngimamin Siti Aisyah sebagai wanita sempurna, wanita cerdas, wanita cantik, sekaligus putri istri Rasulullah. Subhanallah. Zakwan. Di antara kita ada nggak yang bernama Zakwan? Wa yustadallu, dan diambil dalil referensi bihada dengan peristiwa Aisyah, anna imamatar rajuli, sesungguhnya imam seorang laki-laki lil mar'ati, untuk seorang perempuan, afdalu, itu lebih utama, min imamatil mar'ati limisliha, ketimbang imam seorang perempuan untuk sama-sama perempuan. Maka sampai sekarang di masjid kita kalau taraweh, ibu-ibu pasti ikut bapak-bapak berjamaahnya, karena imam seorang laki-laki lebih utama daripada dipimpin seorang imam perempuan. Nah, ini paradok dengan apa yang disampaikan dalam dalil kemarin. Dalil kemarin dinyatakan sebaiknya perempuan berjamaah dengan sesama perempuan, kecuali nenek-nenek yang sudah jelek. Kalau nenek-nenek sudah jelek boleh gabung laki-laki. Tapi di sini paradoknya ternyata berjamaahnya seorang perempuan dan yang jadi imam laki-laki itu lebih utama daripada berjamaahnya perempuan dengan sesama perempuan. Maka kalau ada emak-emak yang masih bergabung ke masjid berjamaah, nggak usah dilarang, biarin aja. Mungkin cari keutamaan. Tapi syaratnya kalau berjamaah di masjid, imamnya seorang laki-laki, jangan pakai dandan menor. Apalagi ustadznya ustadz muda.
nanti keganggu konsentrasinya. Kalau ustadznya ustadz semacam saya sih udah nggak bakal keganggu, udah nggak. Tolong cariin baterai dong. Baterai. Berapa Pak? A3. Wa ayyak tamal baligul lil murahik, dan kepada orang yang balik, kepada orang yang hampir balik. Makmumnya sudah dewasa tapi imamnya belum dewasa, baru ABG. Boleh berjamaah dengan seorang imam ABG? Boleh. Kayak sholat maghrib tadi, imamnya kayaknya masih ABG itu. Cuman ABG-nya bukan anak baru gede, tapi anak buah. As-sabiyil mumayyizi, yang penting patokan imam itu alimnya, bukan soal dewasa dan tidaknya. Nah ini kadang-kadang pakai pepatah sama kita yang suruh imam itu yang sudah tua. Bapak sudah tua, saya masih muda, bapak berhak. Bukan soal tua dan mudanya imam itu, persoalannya alim atau tidak. Nah ini kesalahan kita kadang-kadang karena masih muda. Orang-orang tua di zaman dulu itu tidak mempersilahkan menjadi imam. Alasannya, lu masih muda, gua aja yang tua. Bahkan ada bahasa, lu tahu apa, makan garamnya juga banyakan gua. Pantesan emosi melulu, banyakan makan garam hidupnya. Dan kerap kali kita di antara saya suka berkelakar sama temen yang punya istri dua yang lebih berhak menjadi imam. Padahal juga bukan soal dari banyaknya istri, tetapi dari alim. Dan temen saya kalau digituin, antum yang istrinya dua lebih berhak menjadi imam, langsung nyelonong itu, seakan-akan bangga digituin, yang padahal ilmunya rendah. Bukan soal istri. Pemilihan imam itu kalau nggak salah di dalam kitab I'anah, nanti kita ketemukan, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, ada 17 kriteria. Apa ininya ya, layarnya kesini gede tuh. Apa layarnya ya? Hah? Kelihatan? Saya orang bijaksana, Mas. Bagi saya nggak ngelihat di situ juga kelihatan di sini. Cuma saya memperhatikan jamaah, bijaksana saya begitu, Mas. Saya ngelihat di sini juga cukup sebenarnya. Kenapa demikian? Lihat di layar, Masya Allah. Li'anna Umar bin Salmah, karena sesungguhnya bagus ya, sahabat yang bernama Umar, cuman bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Salmah, bikasril lam, Salamah, Umar bin Salamah. Karena ya qaumahu, dia dipilih menjadi imam oleh kaumnya ala ahdi Rasulullah di zaman Rasul. Di zaman Rasul, Umar bin Salamah ini
sudah dipilih oleh kaumnya untuk menjadi imam usia berapa? Wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinina, umurnya baru 6 tahun. Sittin 6 tahun, aw sab'in atau 7 tahun, tapi sudah dipilih menjadi imam. Masih kecil. Yang tadi ada enggak 6 tahun tadi yang imam tadi? Anaknya Pak? Ada 6 tahun anaknya. 2. Boleh 6 tahun. Allah, 6 tahun sudah dipilih menjadi imam tetap. Kita umur 60 tahun jangankan imam tetap, disuruh sekali-kali menjadi imam aja dorong-dorongan sama temannya. Apa diketemukan sejarah ini? Rawahul Bukhari. Ini disampaikan oleh ahli hadis Imam Bukhari. 6 tahun. Allah. Karena 6 tahun itu untuk Umar itu sudah cerdas, sudah mumayyiz. Saya sebenarnya pengen keluar dulu dari fikih ke nahwu, boleh enggak? Silakan. Ini mungkin hanya orang-orang tertentu yang paham. Di dalam kitab nahwu selalu doroba Zaidun Amron, doroba Zaidun Amron, mukul Ki Zaid kepada Ki Umar. Di dalam kitab nahwu, awamil kah, jurumiyah kah, mulhad i'robi kah, yakulu sampai ke alfiyah, Umar selalu menjadi sasaran. Doroba Zaidun Amron, pasti yang mukulin Ki Zaid, yang dipukulin pasti Ki Umar. Apa salahnya Umar sebenarnya? Hah? Kenapa? Badung. Kebadungannya di mana? Emang bener Umar? Enggak, katanya lu ngarang-ngarang aja lu. Ini rahasianya, Pak. Setelah Umar ada wawu. Ini wawu dari mana? Setelah kalimat Umar pasti ada wawu. Padahal nggak dibaca wawu ini. Umar, ain, mim, ro, cukup, tapi tidak cukup tulisan Umar kalau tanpa wawu. Ini menurut Imam Syibaweh, ini wawunya dapat nyolong dari kalimat lain. Makanya Umar itu selalu dipukulin karena pernah nyolong huruf wawu. Umar itu kan cukup ain, mim, ro. Kenapa harus ada wawu? Setiap nama Umar pasti ada wawunya. Ketika ahli nahwu ditanya wawunya dari mana, itu dapat nyolong. Dari mana nyolongnya? Allah. Sampai sekarang Imam Syibaweh tidak menjelaskan nyolongnya dari mana. Wawu siapa yang dicolong Umar itu? Makanya wajar kalau Herman mengatakan Umar itu badung, cuma nyolong. Nyolong wawu ternyata. Bapak kalimat Zaidun, Zaidun cuma zai, dal, zai, ya, dal, udah. Usman, enggak ada huruf tambahan. Umar ada wawunya. Di setiap kata Umar itu ada wawunya. Padahal Umar itu enggak butuh wawu. Tapi inilah yang terjadi. Maka selalu jadi bulian. Doroba Zaidun Amr wismukul sabaki Zaid ing Umar. Apa salah Umar? Ternyata ini nyolong wawu Umar itu. Ini kelas alfiyah sebenarnya, Pak. Cuman tambah wawasan aja. Bapak lebih penasaran, nanti tanya ke santri yang ngaji kitab alfiyah. Amma sabil ghairul mumayyiz, adapun bocah yang belum pinter, fala yasul iktida'u bi, maka tidak sah berjamaahnya kalau sholat dipimpin oleh bocah yang belum tamyiz, walaupun pinter.
seperti pinternya Imam Ghazali, seperti pinter manusia-manusia pilihan, 3 tahun lahir sudah hafal Quran, pinter, tapi belum tamyiz, tidak boleh bermakmum kepada dia. Kenapa? Li adami sihhati sholati minhu, karena sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau orang Badung, imamnya bandel, Badung, kita jamaah dengan imam seorang yang agak-agak begitulah. Ini wa yajuzu, dan sah, boleh berjamaah ma'al karahati, cuman ada makruh ayat tamal adlu bil fasik, yang menjadi imam orang fasik yang makmumnya orang adil. Sah berjamaahnya, cuman makruh, sebaiknya jangan. Lianna Abdullah, karena Abdullah bin Umar kaina yusalli khalfal Hajjaj. Hajjaj itu sahabat yang munafik, yang fasik. Kemudian yang kedua, asani alla yakuna imamu an qasa minal ma'mum bi sifatin dzatiyatin. Tidak boleh makmum, tidak boleh imam memiliki kekurangan yang dimiliki oleh makmum dari sifat-sifat yang zati. Tidak boleh. Begitu juga fala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki kepada imam seorang perempuan. Nah, ini banyak kasus terjadi tahun-tahun belakangan ini. Ada ustazah, suaminya preman, niatnya mau menyadarkan, tapi begitu berjamaah, kena si preman itu suaminya sadar dia nggak bisa ngaji. Begitu berjamaah, suaminya nyuruh istrinya yang pinter, yang ustadzah menjadi imam. Akhirnya suaminya menjadi makmum. Itu tidak boleh. Sepandai-pandainya perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat. Bahkan di tahun 2000-an ini dikategorikan bukan cuman pemimpin sholat di masjid, tapi pemimpin di wilayah. Bahkan di Banten sampai sekarang berlaku. Wala bi khunsa muskilin, dan laki-laki tidak boleh berjamaah dengan khunsa muskil. Wala khunsa muskilin bimratin, dan tidak boleh berjamaah khunsa muskil dengan seorang perempuan. Wala bi muskilin, dan tidak boleh khunsa muskil berjamaah dengan seorang muskil lagi. Dan yang lebih seringkali terjadi ini pak, wala qari'in, tidak sah bermakmum seorang qari man yuhsinul fatihata, yaitu orang yang mampu membaca Fatihah secara baik dan benar, ayla yasihu, yakni tidak sah iktidauhu bermakmumnya qari itu bi ummiyin dengan makmum, dengan seorang imam yang ummi. Ini kadang-kadang ini tidak sah berjamaahnya kalau makmumnya seorang qari. Arti qari itu bukan berarti qari melakukan Al-Quran, bukan. Arti qari di sini adalah mayuhsinul fatihata, membaca Fatihahnya makhrajnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tajwidnya baik, itu qari.
Nah, orang yang semacam itu tidak boleh bermakmum dengan seorang imam yang ummi. Apa ummi? Mayukhilu biharfin aw tasdidin minal Fatihah. Orang yang mencacatkan huruf atau tasdid dari surah Al-Fatihah. Semacam alhamdu, mestinya dibaca alhamdu, dia baca alhamdu, itu sudah ummi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ummi. Jangan dijadikan imam baru ngalamin. Aturan dibaca Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahmanir Rahim, jangan dijadikan itu. Maliki Yaumiddin, dia baca Maliki Yaumiddin, jangan. Imam isqatil harfi, apakah dia yukhilnya dengan menghilangkan huruf atau isqatil wawi atau menghilangkan waw. Wa iyyaka nasta'in. Hati-hati. Dan ini kasusnya masih banyak, Pak. Imam yang yukhillul huruf, terutama di ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, itu yukhil, menukarkan qaf dengan kaf. Mestinya kan qaf itu ada bahan qalqalah. Ihdinas siratal mustaqim, ada qalqalah. Walaupun tidak mati, tidak timbul qalqalah karena enggak mati, tapi ada bahan qalqalah. Ihdinas siratal mustaqim, timbulnya dari sini. Tapi banyak imam masih baca ihdinas siratal mustaqim, kafnya dari atas. Berarti menukarkan qaf dengan kaf itu sudah ibdal. Menukarkan huruf qaf dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas, aturan dibaca ihdinas, dia baca ihdinas, itu sudah ibdal. Masih banyak, Pak, masih banyak. Maka saya pengen ini anak-anak muda Al-Munawwarah tolong dipilih untuk menjadi imam rawatib di anak-anak muda, dilatih khusus terutama baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak anak muda yang haknya juga belum ketemu. Alhamdulillah, banyak yang masih baca alhamdu, sedangkan da bukan de, bukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, banyak yang baca Rabbil Alamin, alif itu bukan ain. Maliki Yaumiddin, dibaca Maliki Yaumiddin, din itu d bukan da. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas ya-nya, tasdidnya, batal Fatihahnya, batal salatnya. Ihdinas siratal mustaqim, baca pakai kaf, ibdal. Masih banyak. Kita lihat penjelasannya. Imam bi abdallah kafi abdallah ha bil ha, seperti menukarkan ha dengan ha, itu enggak bisa. Ummi. Wa ibdalil dha dengan dhalin bil dha, walau dha, mestinya baca dha, dia baca walau zalin dengan dha, itu sudah ibdal. Al-masyalah wa nadali ka takhfif iyyaka, seperti mentakhfif lafaz iyyaka. Aturan dia baca iyyaka pakai tisyidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah ummi. Oh iya.
Fa innal ilm bil ilmi takwil manaji asawab la yadru biasa. Ini masih banyak kasusnya, masih banyak. Oleh karena itu wajar kalau sampai saat ini masih banyak umat Islam yang sholatnya tidak ngepek, tidak berfungsi. Sebenarnya sholat yang baik itu fungsinya, efeknya adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya secara langsung orang yang sudah sholat tidak mungkin dia berbuat keji dan munkar. Tapi fakta dan kenyataannya masih ada apa enggak? Fakta dan kenyataan STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu STMJ. Kenapa? Karena nggak ngepek bacaannya, Fatihahnya udah salah, apalagi rukunya, apalagi sujud. Summa asyarul musannifu, kemudian memberi isyarah al-musannifu ki musannif li syurutil qudwah, untuk syarat-syaratnya bermakmum bi qaulihi, dengan kata-kata ki musannif. Kemudian kisah musannif membahas bagaimana sih syarat berjamaah dalam pandangan lokasi. Kalau dari dalam pandangan fisik imam, sekarang dalam pandangan lokasi. Kalimatnya adalah wa ayu maudhi'in shala fil masjidi bi sholatil imam fihi al masjid, di tempat mana saja sholat, ia sholat fil masjidi, di masjid, bisolatin dengan sholat, bisolatil imam dengan saya sholat imam fihi, di dalam masjid, wahwa, dan ia air makmum alimun bisolatihi, mengetahui terhadap sholatnya imam al-imami bimusyahadatin, dengan sebab melihatnya langsung al-makmumi, makmum lahu kepada imam, au bimusyahadatihi, atau sebab melihatnya makmum ba'da sopin, kepada sebagian sop, ajza'ahu, maka itu berjamaah dianggap sah oleh hukum. Seperti di Masjid Al-Munawwarah, imamnya di sini, makmumnya di belakang, ngelihat imam itu sudah jelas sah. Bagaimana makmum yang ada di atas? Mungkin di atas hanya 1, 2, 3 baris yang bisa ngelihat imam. Di belakang bisa nggak ngelihat imam? Tidak. Tapi selama dia tahu gerakan imam karena ngelihat makmum yang ada di depan dia, maka itu juga berjamaahnya masih sah. Bahkan kalau pintu masjid ini dibuka, di belakang itu rumah Ibu Jemah ya, Bu Jemah ya, pintunya juga dibuka, keluarga Ibu Jemah berjamaah sholatnya di sana, itu sah berjamaahnya dengan imam yang ada di masjid. Namun yang tidak sah itu makmumnya serombongan semua pecinya putih, karena pulang haji semua pecinya putih, sedangkan imamnya peci hitam, itu nggak sah berjamaahnya. Kenapa? Cerdas banget, nggak bisa dibohongin. Aikau fahu, yakni mencukupi kepadanya zalika, yang demikian itu fi sihatil iqtida, dalam sahnya bermakmum bihi kepada imam. Cuman syaratnya malam yataqaddam alaihi. Apa artinya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.